Nah teman-teman, saya hari ini kepengen sharing dan edukasi. Terutama memang sempat ada beberapa pertanyaan bahwa Pak, kolam undergraver bahaya nggak sih? Ini nggak sih? Gampang nggak sih? A, I, U, E, sampai Z kita akan bahas sore kali ini ya. Oke, halo, selamat sore teman-teman. Nah, kita udah lama nggak update kolam yang undergravel ini ya. Wah, betul nih Kak. Ya, ini ada satu kolam undergravel yang sebetulnya kalau teman-teman ingat ini dibuat lebih dulu dari yang sebelum ini, yang sempat kita pakai geomembran terus kita bongkar, kita benerin pakai konstruksi. Nah, ini sebetulnya salah satu undergravel di lokasi Blaskoy Center juga teman-teman nih. Ya, nah memang kemarin sempat agak tertunda karena memang sayanya pun juga masih sibuk di luar kota, di customer project, dan kemarin tanamannya juga saya belum dapat. Nah sekarang ini rata-rata sih tanaman sudah 80% lebih sudah terpasang semua. Dan sebetulnya sama seperti ikan koi teman-teman, bahwa tanaman ini kalau kita install planting terutama di kolam natural, dia itu juga butuh proses adaptasi untuk dia bisa tumbuh dan berkembang dengan ibaratnya maksimal. Mungkin kalau teman-teman sempat ingat di awal-awal sempat ada yang mati, ada yang layu, ada yang kita ganti, kemudian kita siramin juga. Tadi saya juga siramin. Memang ini panasnya sekarang di Semarang ini lagi ekstrim sekali teman-teman. Jadi panasnya parah banget. Jadi memang saran saya untuk tanaman-tanaman itu sebisa mungkin sehari 2 kali, pagi, siang, sore, malah 3 kali. Wah, kalau perlu sampai 3 kali ya? Ya, sampai 3 kali. Nah teman-teman, saya hari ini kepengen sharing dan edukasi. Terutama memang sempat ada beberapa pertanyaan bahwa Pak, kolam undergraver bahaya nggak sih? Ini nggak sih? Gampang nggak sih? A, I, U, E, sampai Z kita akan bahas sore kali ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya memang harus mengingatkan bahwa kita basicnya memang di dealer ikan koi teman-teman dan Norma ya. Oke. Dan sebetulnya memang untuk standar kolam ikan koi tidak boleh ada batu-batuan yang ada di dasar seperti ini. Oh, seperti ini ya Pak? Itu karena kenapa teman-teman? Pertama, biasanya koi-koi yang premium itu kan harganya mahal sekali teman-teman. Betul. Ada yang puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta per ekor. Nah biasanya kalau memang kepengen keepingnya ikan koi yang seperti itu, dinding kolamnya ini jangan ada batu-batuan seperti ini sebaiknya. Kenapa teman-teman? Yang pertama, rawan sekali terjadi benturan atau luka. Yang kedua, tadi kebetulan ada customer dari Jakarta juga kepengen membuat kolam undergravel dan natural. Semoga nanti kalau jadi ini akan jadi sebuah karya yang unik. Karena tadi kita sudah ngobrol konsepnya. Jadi memang terus terang begini teman-teman, saya terbiasa jika ingin membuatkan kolam ke customer itu saya tanya dulu kebutuhannya apa dulu. Setelah kebutuhannya saya tahu, saya kasih beberapa alternatif konsep. Dan akhirnya tadi konsepnya udah diputuskan. Jadi nanti ada sumber mata air, ada air terjun, ya berbeda tempat. Nah, tapi nanti ketemu dengan aliran sungai, ketemu di satu kolam seperti ini. Ya, dan yang menariknya, yang aliran sungainya itu nanti kita kasih ikan predator. Yang kolamnya seperti ini koi. Jadi koi. Nah, nanti ada beberapa tips-tipsnya dan ada beberapa supaya predatornya nggak masuk ke kolam utama, koinya pun nggak masuk ke hilir sungai. Nanti kita akan konsepkan. Wah, seru. Ya, yang pasti ini akan seru dan ada di Jakarta, teman-teman. Nanti buat teman-teman yang berminat untuk nanya-nanya mengenai kolam natural, intinya memang seperti ini teman-teman. Saya tuh suka sekali mendesainkan itu nggak asal. Dalam artian tadi dengan melihat bentuk tamannya cukup luas, rumah beliau di halaman belakang itu landscape-nya juga saya nanti bisa tata yang bagus. Saya lagi konsepkan dan mungkin gambarnya dalam beberapa hari ke depan akan jadi. Nah tinggal nanti masalah RAB, beliau juga udah minta dihitungkan. Saya minta waktu sekitar pokoknya minggu inilah. Kalau jadi minggu depan kita udah mulai pengerjaan di Jakarta lagi baru. Nah balik lagi teman-teman, koi itu intinya juga ada beberapa kelas atau grade teman-teman. Nah, memang saran saya intinya kalau koinnya yang mahal, yang premium, yang ngejar pertumbuhan, ngejar growth,
ngejar jumlah pakan dalam jumlah yang cukup banyak dalam sehari, yaitu pakai standar-standar kolam-kolam yang konvensional kita. Oke, berarti bukan under gravel. Bukan under gravel. Sekali lagi garis bawahi, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari under gravel. Yang saya bahas kekurangannya dulu. Yang pertama, dengan pasangan batu-batu di sekelilingnya kolam dan dinding ini, pasti untuk terjadi resiko gesekan benturan untuk ikan koi pasti lebih besar, Lebih tinggi juga. ya kan? Tadi aja saya lihat ada beberapa sisik melayang, ada 1-2 ekor yang sisiknya kayaknya entah kebentur entah apa. Ini sudah isikan, nanti sebelum edukasi ikannya saya kepengen dulu menggarisbawahi bahwa ada beberapa tipe penghobi koi ataupun penghobi kolam air tawar seperti itu. Nah, yang kedua, kelemahan dari under gravel ini adalah makan space pemasangan batunya. Oke, betul. Contoh nih, dengan adanya batu saya buat bertumpuk berlevel ataupun satu level, dindingnya kolam ini kan makin maju, Kemakan banyak kok akhirnya. makin habis. Otomatis karena ini kolamnya juga udah kecil, ditambah dengan pasangan batu alam sampai di dasarnya, otomatis space kolamnya jadi makin sempit, teman-teman. Coba bayangin yang batunya ini hilang semua, tinggal dinding keliling. Ya kan, pasti kan lebih luas. Lebih luber lagi. Ya kan, jadi sekali lagi semuanya ini tergantung setting, tergantung kebutuhan dan apa sih yang mau dikejar gitu loh. Nah, yang ketiga, memang media under gravel ini mengandalkan proses alam. Proses biologis ada di dasar kolam, di dinding yang level 1, level 2, di air terjun, di sungai yang mengalir, itu semuanya ada media-media under gravelnya. Nah, ini tidak bisa mengurai amonia atau makanan dalam jumlah yang besar, teman-teman. Otomatis kalau ikan-ikan yang dipiara sini makannya santai. Tadi saya sudah jelaskan ke customer. Sehari makan 1 kali sampai 2 kali dan porsinya sedikit aja. Karena ingat, di sini kita tidak ngejar growth ikan, tidak ngejar jumbonya, tidak ngejar ikannya harus maksimal pertumbuhannya, pakannya harus banyak. Tidak. Yang kita utamakan di sini adalah estetikanya. Jadi sekali lagi teman-teman, kembali lagi, apa yang kita akan buatkan untuk customer itu menyesuaikan dari kebutuhan dan apa yang akan dicari oleh customer. Nah, tadi beliau yang saya cerita customer Jakarta ke sini, dia udah ngomong ke saya, Pak, saya nggak terlalu concern dengan koinya. Koi yang cukupan-cukupan aja lah, atau koi yang lama aja. Nanti yang penting estetikanya yang baru, sungainya, air terjunnya, landscape-nya, tanamannya, itu yang utama. Nah, itu kan udah beda konsep lagi ya, teman-teman dan Norma ya. Jadi sekali lagi, makanya kalau saran saya, memang yang berminat untuk pembuatan kolam, teman-teman jangan cuma di YouTube atau di IG atau di inbox, tapi WA, baik itu Stabless maupun saya, itu tercantum kok. Dan kita welcome sekali, kita pasti akan mengarahkan dan akan mengonsepkan yang terbaik buat customer. Nah, ini sebetulnya masih ada tahapan satu lagi yang sebetulnya tahapan yang sangat simple, tapi penting juga, yaitu pemasangan mus lumut. Jadi kalau teman-teman lihat masih ada celah-celah yang kelihatan semennya, kelihatan aciannya, itu sebetulnya nanti kita akan finishing dengan lumut atau mus. Sehingga nanti akan benar-benar yang bagian-bagian yang ada semennya, aciannya itu akan tertutupin semua. Cuman lumutnya yang bagus saya belum dapat. Yang kedua, cuacanya sekarang sedang tidak mendukung. Panasnya itu ekstrim. Ya, bahkan beberapa lumut-lumut yang kita udah install di fasilitas Blaze yang lain itu pada mengering, pada kuning semua. Ya, makanya udah biar seperti ini dulu, running dulu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, memang kolam under gravel terutama dengan sistem natural ini, baik yang naturalnya mau natural alam seperti ini, tropis, Japanese, oriental, itu memang intinya yang kita utamakan estetikanya. Saya garis bawahi. Ya, jadi estetikanya yang lebih penting, estetikanya yang lebih diutamakan, koinya hanya sebagai pelengkap. Pemanis. Pemanis. Nah, kebalikan dengan kita kalau yang sistem kolam koi yang profesional. Kolamnya hanya untuk ibaratnya menjadi wadah dan habitat utama, koinya yang diconjolin. Jadi makanya batu-batuan apa dan lain-lain jangan sampai ibaratnya terlalu penuh. Seperti itu. Nah, sekarang sharing yang kedua, teman-teman. Tadi kita udah bahas kolamnya, kita udah bahas estetikanya, batu-batuannya, landscape-nya, batuscape-nya, kayu-kayuan ornamen, air terjun kita udah bahas ya. Jadi ini memang utamanya untuk estetikanya. Makanya kalau saya lihat nanti, teman-teman bisa lihat, kualitas ikan yang masuk ini pun tidak seperti kualitas kolam-kolam kita yang standar. Gitu. Ini ibaratnya ya ikan-ikan yang cukupan lah di kolam yang ibaratnya dilihat manis. Nah, salah satu yang saya suka di Hotel Neo ini, ya,
jadi teman-teman saya tuh kalau udah nyaman di kamar, ya biasanya mau gambar, mau konsep, mau ngelarin mungkin PR-PR project ataupun pekerjaan, itu saya suka sekali ini seperti Neo ini. Jadi kamarnya tuh nyaman, kamarnya itu sangat membuat orang tuh betah sekali. Jadi kalau saya udah di sini mau keluar tuh males gitu. Kita kepengen beresin kerjaan atau lanjut istirahat pun itu bener-bener intinya Neo Hotel di Jakarta Barat ini sangat rekomendasi. Resto and cafe-nya, jadi banyak menu-menu pilihan makanan yang sangat recommended sekali. Yang pasti, yang tadi saya bilang, kalau udah nginep di Neo di Jakarta, betah banget. Udah, jadi males keluar-keluar teman-teman, apalagi Jakarta ya, tahu sendiri teman-teman. Jadi intinya Neo Hotel Jakarta the best banget. Yuk, sekarang Norma dari sini. Boleh. Ya, Norma nge-shootnya langsung ke ikan-ikan yang menggerombol di bawah nih. Saat ini teman-teman, yang saya masukin di kolam ini ada 9 ekor ikan koi jenis kohaku. Tuh, asiknya Norma bisa sambil celup-celup teman-teman. Nah, tuh kan bisa sambil keceh, sambil bisa kita nyiram-nyiram seperti ini. Karena memang ini didesain seperti ini. Kalau kolam-kolam koi yang lainnya jangan diobok-obok seperti ini. Gitu. Waduh. Ya kan, itu beda cerita lagi lah kebutuhannya. Nah, teman-teman, saya kepengen kasih tahu bahwa jenis koi ikan kohaku ini adalah ikan koi yang salah satu paling penting untuk sebuah kolam koi. Oke. Ya, ini kolam ini rencananya saya isi 27 ekor. 27 kok? Yes, kelipatan 9. Ya, kenapa Pak kok 27? Bukan saya percaya mistik atau apa, yang ngikutin aja, katanya yang bagus kan kelipatan 9. Kalau yang ya sudah, saya ikutin. Kalau yang bagus ya. Kita ikutin, kalau yang jelek jangan gitu kan. Nah, 9 ekor pertama yang masuk semuanya jenis kohaku, merah putih. Nah, teman-teman bisa lihat, memang ini monoton, tapi lihat teman-teman, langsung waktu kita shoot, ini ikan masih stres aja teman-teman. Mungkin nih aeratornya saya dulu. Boleh. Kalau air motornya saya kecilin seperti ini. Tuh, kelihatan nggak ikannya? Widih, kelihatan. Ya kan, cakep kan, merah putih semua. Ini kebetulan semuanya import, ada 9 ekor. Dah, tuh langsung dia mulai explore. Ya kan? Nah, ini adalah warna yang paling dominan di sebuah kolam koi. Makanya saran saya selalu untuk kolam-kolam baru, kohakunya dibanyakin. Biasanya berapa persen itu, Adik? Kalau saya bilang bisa sampai 40-50%. Kohaku semua ya? Kohaku semua. Makanya kan tadi saya bilang 27, yang 9 kohaku. Oke. Yang 18 nanti campur. Ada ikan satu warna, ada soa, saya paling suka soa. Nanti soa mungkin saya kasih 3, sanke 3, tanco 2, 1 tanco soa, 1 tanco kohaku. Yang lainnya ikan pejina, yutsuri, dan lain-lain yang mix. Tapi intinya teman-teman bisa lihat, warna merah putih, warna koi kohaku, memang adalah warna yang bisa mempercantik lukisan atau kolam kita. Ya kan, merah putih semua tuh. Ini masih stres, merahnya udah nyala-nyala seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah mulai makan, sudah mulai feeding, merahnya shiningnya bisa makin nyala. Nah, tapi ingat teman-teman, ikan koi yang di sini tidak saya puspakan. Oke. Saya tidak ngejar jumbonya, saya tidak ngejar size-nya sampai 1 meter dan segala macam. Di sini nanti bisa tembus 50 BU aja saya udah cukup banget. Karena kalau 27 ekor 50 BU udah penuh juga nih segini. Sempit gitu juga loh. ya, Ya. Kapasitas kolam ini cuma 7 ton. Ya kan, 7 ton kalau kali 3 harusnya 21 kan. Betul. Ya, kalau kali 2 harusnya 14. Ini sudah saya isi 27, itu udah sangat over, tapi memang saya suka agak rame. Gitu, kalau teman-teman suka agak sepi ya tinggal kali 2 aja. Kapasitasnya 7 ton kali 2 berarti 14 ton seperti itu. Ya mungkin kalau dengan chamber ini 8 ton lah. Dengan chamber yang saya dudukin, chamber collecting sikat brush plus pompa plus air bersih plus air terjun seperti itu. Nah, intinya poinnya adalah usahakan semua kolam kita itu kohakunya itu harus dominan. Lebih banyak. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman shoot agak lama nih Norma kohakunya. Kita nanti akan kasih lihat progres selanjutnya, nanti sudah masuk soa, sudah masuk sanke, sudah masuk tanco, sudah masuk satu warna, yutsuri, akan jadi lebih indah lagi seperti itu. Terus ada lagi warna putih polos, itu penting juga. Ya kan, itu bisa menambah keindahan. Nah, saya nyalain lagi ya aeratornya ya. Boleh. Karena memang supaya ini kolam masih running 2 bulan, termasuk masih baru.
supaya ibaratnya jumlah oksigennya yang diproduksi di kolam itu bisa maksimal. Nah, dia suka ngumpul lagi nanti di oksigen tuh. Nah, ini kurang lebih biar puasa dulu seperti ini teman-teman, kurang lebih sekitar 2-3 hari ke depan. Nanti setelah itu kita masukin beberapa jenis lain, nanti makannya sekalian bebarengan kalau sudah terisi 27 ekor. Wah, Pak, puasa lama gimana kalau kurus, kalau ini, kita nanti akan buktikan. Boleh. Ya kan, kalau memang bahan ikannya bagus, kalau memang ikannya juga airnya sehat, kalau normal lihat dalam waktu 2 bulan, under gravel dan batu-batuan yang di dasar ini sudah mulai muncul lumut tipis. Betul kok ini kok. Ya kan? Banget gitu ya. Nah, itu sudah salah satu bisa jadi makanan atau spirulina juga. Jadi meskipun ikan koinya kondisi puasa, dia bisa makan dari lumut-lumut yang ada di batu-batuan di under gravel maupun di dasar. Oh ya kok mau tanya, ini kan outdoor ya kok, apalagi ini dekat sungai. Nah, semisal ada katak terus bertelur itu nggak ya bahaya buat koi? Sebetulnya kalau katak sih kemarin sempat waktu belum ada ikan koinya itu ada katak bertelur juga, telurnya panjang-panjang hitam. Oke. Ya kan, tapi memang sebelum netes kita buang. Nah itu ada yang netes tuh, tuh di bawahmu ada kecebong tuh, kelihatan nggak? Oke. Ada kecebong tuh, itu anak kodo yang udah netes tuh, aman kan? Tuh, nggak apa-apa juga, malah feeling saya nanti dimakan ikan juga tuh. Yuk, koi makan kayak gini juga, makan, pasti makan. Karena dia tadi saya lihat beberapa kok kayak nyari di sela-sela batu under gravel atau apa. Ya biarlah, karena ini konsepnya natural. Mau nggak mau memang ini dekat sungai juga, kadang katak, kadang ada kadal juga. Gitu kan, amit-amit ular, jangan ya, ular belum pernah kalau itu. Tapi intinya nggak apa-apa teman-teman, karena sirkulasi flow-nya, medianya, pompanya dan lain-lain kita juga perhitungkan yang sudah cukup sekali. Gitu loh. Tinggal nanti kalau memang air kurang bagus, kita ini sudah menyiapkan, kemarin ada satu kolam dari customer Semarang, sempat ada yang mau buang telur, lendirnya banyak, berbuih. Sekali lagi kita udah siapkan semua, dripping tinggal jalanin, overflow nyalanin, backwash sebagian di chamber, running lagi sehari udah bening lagi. Gitu, karena udah sistemnya udah kita siapkan semua. Nah, teman-teman, intinya kolam estetika dengan natural dan batu-batuan yang hampir di seluruh penjuru kolam. Ini kurang sedikit, memang saya rencananya kasih mus aja, karena kalau saya kasih batu semua, yang tadi saya bilang space tempatnya jadi habis Norma. Betul. Nanti untuk ikan koinya jadi makin sempit gitu loh. Nantinya toh pun yang masih kelihatan acian dengan saya finishing kasar ini, kalau kena lumut atau apa nanti seperti batu alam juga ya. Tinggal nunggu tumbuh lumut aja. Nah, tanaman pun juga saya ada yang sebagian saya install terendam di air, ada yang nggak terendam. Tadi yang customer kesini juga seneng, wah Pak, bagus Pak, ada tanaman-tanaman yang terendam gitu kan. Biasanya kan kolam koi nggak ada tanaman yang terendam. Ini ada yang terendam di dasar kolam, ada yang di level 1, ada yang di permukaan. Ya intinya kita buat supaya lebih menyerupai alamnya di natural sana, seperti itu. Nah teman-teman, seperti ini update 2 bulan running kolam koi under gravel. Kapasitas kurang lebih hampir 8 ton, 7-8 ton, dengan air terjun sungai mengalir sekitar kurang lebih 2 meteran, nggak terlalu panjang ini. Ini lebar kolamnya kurang lebih hampir 3 meter, 2,7-2,8, kesananya juga hampir sama, dan bentuknya ini memang saya buat abstrak berkelok-keloknya. Sekitarnya saya kasih batuscape, landscape, tanaman, dan lain-lain yang tidak terlalu padat juga, supaya batu-batuannya masih bisa terlihat. Ya, ini kayu-kayuan juga kemarin sudah saya pasang. Ada satu kayu besar yang sedang perjalanan. Nanti rencana saya taruh di sebelah kirimu situ, Norma. Oh, sini. Ya, memanjang di situ, bisa untuk duduk-duduk sambil celup-celup kaki di air nanti. Ya, ini yang di sini. Nanti saya kasih batang kayu seperti itu juga. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi intinya teman-teman nanti itu kepengen dibuatkan kolam natural untuk fokus ke koinya atau ke estetikanya, ada batu-batuannya atau tidak, di dasarnya full batu atau tidak, dasarnya konstruksi atau tidak, itu semua kembali lagi nanti mengikuti dari permintaan dan kebutuhan dari customer. Nah, semoga tadi dengan video tadi teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan belajar sama-sama. Kita pun sampai sekarang juga masih terus belajar. Beginilah kurang lebih setting-setting dan desain kolam-kolam yang temanya natural. Dan tadi saya kasih tips bagaimana memilih jenis ikan koinya. Intinya ikan koi jenis kohaku itu harus dominan atau harus lebih banyak, seperti itu. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus, tapi ya nggak perlu sampai semuanya kohaku juga ya, jangan. Nanti ada yang lain. Terutama jenis soa. Saya kan paling suka jenis soa nih. Nanti soanya saya pilih 3 yang kira-kira ada beberapa tipe maruten, 2 step, 3 step atau inasuma. Ya intinya ini tunggulah update berikutnya. Siap. Ya, yang pasti terima kasih sekali lagi teman-teman sudah banyak menonton dan mendukung channel kami. Bagi yang berminat untuk membeli ikan koi, ikan tamasaba, pembuatan kolam koi baik natural ataupun minimalis, kolam renang, mega tank dan segala macam, jangan sungkan langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya,
Thank you banget yang sudah menyimak. Norma, thank you. Sebentar lagi udah waktunya kita istirahat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Karena like Anda, komen Anda, subscribe Anda sangat berarti buat kami untuk terus berkarya dan memberikan edukasi dan manfaat yang positif. Terima kasih. Sampai ketemu, saya Adi Kurniawan. Bye-bye. We collide, staring at the stars.